Hai, selamat datang di Nona Pastel Tarot. Apa kabar? Hari ini saya mau reading energi untuk Aquarius single Sun, Moon, Rising, and Venus. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada pencipta kita, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Aquarius, apa kabar? Terima kasih untuk Aquarius yang sudah like, subscribe, dan komen di channel Nona Pastel. Yang belum like, subscribe, dan komen, ditunggu ya. Terima kasih untuk Aquarius. General reading tidak resonate untuk semua Aquarius. Vice versa tidak bisa dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan satu keputusan. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate, kamu bisa cek Moon or Rising or Venus kamu. Ya, Aquarius single. Oke. My darling angels, please clarify Aquarius single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi sebelum 1 Juni. Please clarify. Thank you. Okay. Queen of Wands, the Death. Okay. Two of Swords. Queen of Wands tentang freedom. Sangat sulit kita mengendalikan seseorang yang punya visi yang jelas, kecerdasan dalam membuat strategi. Aries, Leo, Sagittarius. Kamu bisa dealing dengan mereka. Saya ngelihat kayak kamu pengen bebas merdeka dari dia. Di sini ada Scorpio, tidak ada lagi komunikasi dan mungkin dia blokir kamu. Di sini udah nggak ada lagi komunikasi sama sekali di antara kalian. Ya, Aquarius, kamu berusaha untuk bertransformasi, berusaha untuk tinggalkan penantian untuk bebas merdeka. Gak mau lagi menanti, gak mau lagi menunggu, mau enjoy dengan hidup sendiri, dengan goals yang baru, transformation. Menanti hanya membuang waktu. Di sini ada Hangman, the Devil energy, energi dari Knight of Swords, energi Capricorn, Libra, Gemini, Aquarius, bisa energi saja. So Hangman tentang beberapa ada jarak, destiny, ada distance, ada jarak ya, kayak ada long distance relation atau social distancing, physical distancing. Masa wabah sekarang ini membuat jarak dalam hubungan kalian, dan ini hubungannya terlihat seperti digantung. Jadi berakhir enggak berakhir, gantung begitu di sini. Dan energi dari Capricorn tentang hubungan yang diakhiri dengan kasar, komunikasinya tiba-tiba diputus begitu saja, kemudian main blokir di sini. Mungkin dia memberi energi toksit, kamu ngerasain kok kayaknya dia beri saya energi toksit, banyak tricky manipulation, intrik di sini, beberapa tentang addiction, sex, drugs, alkohol. Mungkin ini sudah kejadian kesekian kalinya yang sudah termaafkan tapi terulang lagi dan akhirnya kamu ngerasa kayak udah enough untuk kesabaran. Mungkin sekarang waktunya merdeka. Dan ini komunikasinya diputus tiba-tiba di sini, ya, Aquarius. Dan ini kamu bilang sama dia sebelum hubungan kalian berakhir bahwa kamu ngerasa dikorbankan, kamu ngerasa bahwa dia sudah tipu kamu, dia jahat dengan kamu dengan amarah kamu yang cukup meledak di sini, bahwa kamu ekspresikan amarah kamu di sini.
kamu to the point tentang rasa kecewa kamu sama dia. Kalau memang dia punya yang lain selain kamu, kamu bilang sama dia, kamu udah bohongin saya, kamu udah cari yang lain selain saya, kamu bohongin saya, emang kamu gak pernah berubah. Nah kayak gitu. Atau mungkin dia punya triki-triki atau manipulation tentang yang lain, itu kamu bilang to the point di sini. Kamu marah, makanya dia langsung akhiri komunikasi, dia blokir kamu. Tidak ada lagi komunikasi di antara kalian. See? Jadi gitu. Jadi kayak kamu bilang bahwa ini karena bukan kesekian, ini bukan pertama kali, ini sering banget kejadian. Kamu bilang kamu gak berubah, kamu bilang kamu mau berubah tapi kamu gak pernah berubah. Nah kayak gitu. Energi the devil, bikin chaos hubungan. So kalian berpisah. Ten of Swords, Two of Cups, energi kamu, the stars in the sky. So ya, rasa dikhianati, broken heart. Menurut kamu dia tidak mencintai kamu. Dan di sini tentang penipuan, kamu ngerasa ditipu, kamu rasa kecewa, rasa dikhianati di sini. Dan memang dia punya seseorang yang lain selain kamu di sini. Kamu berusaha untuk pulihkan diri kamu, kamu berusaha untuk berdamai dengan keadaan. Karena sudah terlalu begitu melelahkan bersabar dengan seseorang yang tidak berubah dengan sikapnya, yang suka menggunakan triki-triki di sini, menipu, manipulation, intrik. Ya, ada Aquarius, kamu bisa dealing dengan sesama Aquarius, Cancer, Pisces, Scorpio, terutama Scorpio dan Capricorn. Librans, kamu bisa dealing dengan Librans. Di sini ada Three of Wands, energi dari Six of Swords, energi tentang balance, kebenaran yang terbuka tanpa diperjuangkan, beberapa tentang karmic situation di sini. See? Situasi karma mengikuti. Jadi kayak karmic relationship. Ini bukan kejadian pertama, kedua, ketiga dia menyakiti kamu dengan tripartite relation. No, ini bukan kejadian yang pertama. So ini ada karmic relationship. Energi yang dimana kita bersama untuk mendewasakan jiwa kita. Kalau kita perjuangkan terus-menerus, tidak akan ada kebahagiaan. Perlu melepaskan, karena di sini ada toxic energy. Seseorang menebarkan toxic tanpa bertanggung jawab memperbaiki kesalahannya, dan dengan sengaja melakukannya berulang-ulang dan ulang lagi. Itu sangat melelahkan. Di sini ada energi dari Six of Swords tentang move on. Dan ini kamu menyerah, kamu ngerasa kayak oke, saya memang cinta dengan dia, tapi saya kan tidak bodoh. Nah, kayak gitu. Saya kan bukan bodoh, saya perlu memulihkan diri saya sendiri. Apakah ini mendatangkan kebahagiaan untuk saya? Jadi kayak kamu ngerasa mesti confessing dalam diri kamu untuk meyakinkan bahwa keputusan yang kamu ambil adalah tepat, mengakhiri hubungan dengan seseorang yang tidak bertanggung jawab, tidak berkomitmen, bahkan cenderung melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang kali. Oke, kita lihat energi setelah 15 Juni. My darling angels, please clarify. Aquarius, single sun, moon, rising and Venus. Energi untuk 1 sampai 15 Juni. Please clarify, please clarify, please clarify. Thank you my darling angels, thank you. Four of Cups, Ten of Wands. Oke, Knight of Wands. Kamu cinta, sulit melepaskan karena kamu stuck di sini. Dari rasa cinta kamu. Kadang juga aneh ya, kita mencintai orang yang menyakiti kita, itu aneh banget. Tapi ya, it's a realnya. Kayak, kamu stuck. Sebenarnya kamu gak bisa move on. Sebenarnya cinta kamu masih sama dia. Tapi, kembali ketika ingat apa yang sudah dia buat, kayak akhirnya kamu gak bisa ngapa-ngapain. Kamu stuck di sini. Dan
Yang membuat lebih stuck lagi adalah terlalu begitu kelelahan bertahan dengan kesabaran. Karena ini bukan dilakukan sekali, 2 kali, sering banget. Dia melakukan kesalahan yang sama. Terutama tentang petualangan, berpetualang. Dia tidak setia dengan komitmennya. Walau kalian sudah berpisah, kamu masih stuck sama dia. Ada cinta bercampur dengan rasa lelah di sini, berat karena capek berkorban, capek bersabar. See? Dan dia memang belum ingin menetap. Dia sering sekali berpetualang, mudah jatuh cinta. Queen of Pentacles. Okay, Ten of Cups. The Fools, see? The Fool's energy. Childish. Dia tidak merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan. Terutama ketika dia mencederai komitmennya di sini. Kalian sudah punya komitmen. Kamu stabil secara finansial. Tapi secara cinta dan kasih sayang, asmara di sini untuk bahagia perlu begitu banyak pengorbanan. Dan kamu ngerasa berat, udah capek dengan sabar, udah capek dengan memaafkan, udah capek dengan berkorban terus mengalah. Nggak pernah berhenti karena kamu sedang berhadapan dengan jiwa baru yang sangat childish, masih senang berpetualangan lagi dan lagi dan tidak punya rasa bersalah sama sekali. Bottom of the deck. The Strength, kamu bisa dealing dengan Leo. Inner power, kamu punya kekuatan untuk move on. Memang kita tidak bisa menghapus sejarah seseorang dalam hidup kita, nggak bisa. Kita punya otak, nggak bisa di restart ulang, nggak bisa. Selalu ada bad memory selalu ada bad memory to make good memory. Gimana caranya? Belajar dari kesalahan. Jangan lagi bersama dengan seseorang yang menipu. Karena kita sudah pernah ditipu, pasti kita tahu orang ini penipu atau bukan. Gunakan kekuatan dalam diri kamu, inner power kamu. Kamu kuat, kamu bisa menghadapi ini. Percayalah. Ya. Kamu single tapi kamu punya karir yang cukup oke di sini. Kamu happy. Tapi nggak ada yang bisa ngisi hati kamu selain dia. Itu yang kamu sulit lepaskan. Tapi kalau kamu ingat rasa sakitnya, kamu bete, kamu males. Ya, Aquarius, kita lihat dari Oracle Lenormand deck untuk kamu. Aquarius single. Oke. My darling angels, please clarify Aquarius single, Sun, Moon, Rising, and Venus 1 sampai 15 Juni. Please clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Oke. Appreciation. Dia begitu berharga untuk kamu. Dia begitu penting untuk kamu. Dan ini saran tentang bagaimana kita mengapresiasi semua hal yang ada dalam hidup kita, yang datang dan pergi dalam hidup kita, sebagai pelajaran berharga. Oh ya, belum clarify ya. Oke, gak apa-apa, kita buka dulu ini ya. Biasanya saya reading sendiri. Di sini ada teman-teman saya yang udah bilang, ayo buruan, ayo buruan. Oke. Masih macet lah, ntar dulu. Di sini ada The Tower, ini tentang separation. So kalian sudah berpisah. Kita clarify dulu ya. So kita clarify tentang ini energi Librans. Dan kita clarify energi dari The Strength, kekuatan dalam diri kamu. Mampukah kamu melepaskan dia? Nah, itu dia ya. Kita lihat dulu energi karma situation dari Librans ya. Kamu bisa dealing dengan Librans. So, di sini Aquarius single. Oke. Aquarius single. Oke. My darling angels, please clarify, Aquarius single, Sun, Moon,
Rising and Venus, energi dari the Justice. Please clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. The Fools. So karma situation, kalau ini bisa vice versa. Kalau kamu yang melakukan energi the Fools, sering berpetualang, kamu akan mendapatkan energi yang sama, the Fool's energy. Mungkin juga kamu dealing dengan seseorang yang sangat childish, karmic relationship di sini tentang seseorang yang sering menebarkan energi toksik tanpa menyadari kesalahannya. Bahkan tidak mau menyadarinya dengan sengaja, sangat childish. Dan energi dari Nine of Pentacles tentang single, kamu merasa perlu untuk berpisah, agar kamu merasa seimbang dalam hidup, kamu merasa keadilan untuk kamu ingin adil dengan diri kamu sendiri. Ketika banyak berkorban, bersabar, bertahan dengan hubungan yang toksik, kamu merasa tidak adil untuk diri kamu sendiri. So kamu perlu memberi keadilan untuk diri kamu sendiri. Dan perpisahan ini ada the Tower. So perpisahan ini membawa keadilan untuk diri kamu sendiri. Ya, kamu perjuangkan keadilan untuk diri kamu sendiri. Nine of Cups, harapan kamu termanifest, hubungan kamu berakhir dengan dia. Kamu sangat bahagia. Walau kamu stuck ya, di situ di masa depan kamu stuck. Ya memang namanya melepaskan kan gak mudah. Ya kan? Gak mudah. Dan kita gak bisa menghapus sejarah seseorang dalam hidup kita. Gak pernah bisa. Tapi cukup kita jadikan sebagai pelajaran. Di situ ada appreciation. So kita perlu untuk belajar dari kesalahan. Pelajaran berharga adalah pengalaman kehidupan. Kita lihat dari Oracle Wisdom for Aquarius single. Oke. Lupa lagi kan? Sorry ya, ini kayak readingnya nggak konsen. Mudah-mudahan resonate ya. The Strange Energy for Aquarius single Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Memang enak reading sendiri ya. Jadi inilah, sorry ya. The Strange Energy. Ini dia Six of Cups, the World, and Six of Wands. Saya ngelihat di sini kamu ingin berjuang untuk menaklukkan dia kembali. Di sini ada Six of Cups, the World. Kamu ingin berjuang sampai titik darah penghabisan untuk tetap bersama. Aquarius. Jadi saya ngelihat di sini kamu gagal move on. Kamu gagal move on. Kamu sudah begitu berjuang untuk memerdekakan diri kamu di masa sekarang, di masa lalu dan masa sekarang. Di masa depan ketika situasi stuck ini, walaupun kamu menyadari dia begitu childish dan dia akan melakukan kesalahan yang sama, pada akhirnya endingnya kita clarify the strength di sini. Kamu tetap menunggu dia kembali. Bahkan kamu mau berjuang untuk kembali bersama, walau tidak mudah, berdarah-darah. Six of Wands. Namanya ini kebodohan cinta ya, atau gimana ya? The Fool's energy begitu banyak di energi kamu, begitu kuat di energi kamu. Kayak, oke, cinta mengalahkan segalanya, walau begitu banyak pengorbanan. Kamu sangat mencintai dia. Kamu akan melakukan hal-hal tergila sekalipun yang terlihat bodoh di hadapan orang untuk mendapatkan dia kembali. Sampai hal tergila sekalipun. See? Aquarius. Cinta buta ya. Kayak gitu. Orang-orang udah bilang, udah lepasin aja. Dia gak pernah mau berubah. Dia akan seperti itu terus gitu. Gak akan pernah dewasa. Tapi kamu gak masalah terlihat bodoh di depan banyak orang karena mencintai dia.
Wow, Aquarius. See, so kamu akan berjuang. The strength energy tentang inner power, dorongan dari dalam diri untuk menaklukkan segala sesuatu yang kamu rasa perlu kamu perjuangkan. Di sini sudah berpisah. Ya, di energi Lenormand. Kita lihat energi dari Oracle Wisdom for Aquarius single. Sekali lagi, Oracle Wisdom for Aquarius single. My darling angels, please clarify for Aquarius single sun, moon, rising, and Venus. Please clarify, please clarify. 1 sampai 15 Juni. Thank you, thank you, thank you. Okay. A beautiful little worm, take care of yourself. Itu tadi. Kamu rela terlihat bodoh di depan banyak orang hanya untuk berjuang mencintai dia. Orang lain udah bilang gini, mungkin teman-teman kamu, sahabat kamu yang benar-benar care sama kamu udah bilang gini, udah nggak usah lah, lepasin aja, dia nggak akan berubah. Di sini kamu tetap menunggu. Dan energi dari Oracle Wisdom tentang take care of yourself, jangan lupa peduli dengan diri kamu sendiri. Kamu begitu peduli dengan orang lain, tapi kamu melupakan diri kamu sendiri. See? The Fairy Bee, my life is sweet. Hidup kamu begitu manis, karir kamu begitu bagus. Di sini ada King of Pentacles. Karir kamu begitu bagus. Finansial kamu begitu stabil. Kamu pribadi yang sangat kuat, punya prinsip. Tapi karena cinta kamu terlihat nampak bodoh di depan banyak orang. Sepertinya ini sering terjadi dan semua orang udah bilang, udah lepasin aja, cari yang lain. Kamu nggak bisa, nggak mau. See? Ini saya juga pernah punya klien kayak gini. Dan memang balik lagi bersama, tapi ribut lagi, balik lagi. Gitu aja, karmic relationship. Ya itulah cinta. Ya. Cinta atau bagaimana? Itu bukan cinta, tapi itu kemelekatan. Dan itu karmic relationship. Dan memang banyak orang juga udah tahu itu karmic relationship, perlu melepaskan, tapi kayak ngerasa nggak bisa gitu. Padahal toksik untuk dia. Jadi dia bersedia minum racun, atau makan racun, atau menyerap racun, karena mencintai. See? Kemelekatan. Kita lihat energi dari Oracle Wisdom untuk kamu. Aquarius single sun, moon, rising, and Venus. 1 sampai 15 Juni. Please clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Receive with love and appreciation. Gorgeous acceptance is a way to show love. Ya, so ketika kita bersedia menerima cinta dan menghargai cinta itu sendiri, kita bisa mengizinkan diri kita untuk menunjukkan cinta tanpa harus merasa banyak berkorban, terluka di sini. Cinta bukanlah pengorbanan yang akhirnya merusak diri kita sendiri. Itu bukan cinta, itu kemelekatan. Itu karmic relationship. Dia hanya ada untuk mendewasakan kita, bukan untuk bersama selamanya. Karena dia akan terus menebarkan racun dalam diri kita, jiwa kita. Bottom of the deck. The heart of the matter. There is more going on than meets the eye. So, bagaimana kita melihat segala sesuatu secara menyeluruh. Memang kita butuh kebaikan dalam hati kita untuk melepaskan maaf. Tapi kalau dengan hubungan yang begitu toksik terjadi terus-menerus, sepertinya akan membuat jiwa kita tidak bertumbuh. Dan itu bukan cinta.
See? Itu bukan cinta. Cinta tentang memberi dan menerima. Sharing is caring. It's not about love. Oracle energy, Aquarius single. Oracle energy, Aquarius single. Okay. My darling angels, Aquarius single sun, moon, rising, and Venus. Please clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Door to value. Kualitas dalam hubungan, bukan kuantitas, tapi kualitas. Bukan karena harta yang banyak, harta yang berlimpah mampu buat kita bahagia, tapi kualitas hubungan, bagaimana saling menghargai, saling memberi menerima dengan keseimbangan. Bukan hanya satu orang yang bersabar, dua-duanya bersabar dalam pertumbuhan pendewasaan diri, dua-duanya bersabar dalam saling mengenal satu dengan yang lain. Itulah kualitas hubungan, menghargai pasangan, mencintai pasangan, saling menghargai, saling mencintai, saling memberi, saling menerima. Caring is sharing. Itulah kualitas hubungan. Kamu perlu punya kesadaran tentang kualitas hubungan. Bukan dengan memiliki pasangan secara absolut di sini. Dengan cara kamu memperjuangkan dia kembali, ketika dia melakukan kesalahan berulang-ulang, kamu tidak mendidik dia tentang bagaimana meningkatkan kualitas hubungan dengan cara yang dewasa. See? Utamakan kualitas hubungan sebagai fokus atau goals dalam hubungan. Bottom of the deck, healer of the age, pemulihan. Ketika kamu berjuang, kamu pulihkan kembali hubungan yang selalu menebarkan toksit. Artinya kamu bersedia untuk terus bersabar. Artinya kamu bersedia untuk terus memberi maaf, melepaskan maaf. Artinya kamu bersedia untuk bertahan, kamu sendiri. Sementara dalam hubungan harus ada keseimbangan, saling bertahan, saling memberi maaf, memaafkan. Yang memberi maaf pun tidak perlu harus terus mengalah. Harus ada keadilan dalam hubungan. Kamu pulihkan kembali hubungan kamu kembali bersama. Di masa depan kamu berjuang sampai titik darah penghabisan untuk kembali bersama. Tapi itu bukan pilihan terbaik, terutama untuk pertumbuhan jiwa kamu. Semua orang biasanya mengatasnamakan cinta, tapi itu bukan cinta. Itu hanya kodependensi, kemelekatan. Kita tidak percaya diri bahwa kita bisa hidup tanpa dia yang selalu menebarkan racun dalam hidup kita. Kita tidak adil dengan diri kita sendiri. Ya, tapi itulah cinta kata orang. Tapi kalau kata saya sebagai tarot reader, itu bukan cinta. Kamu sedang bersikap tidak adil untuk diri kamu sendiri. Itu dari saya, ini tidak resonate untuk semua Aquarius. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.